Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah sederhana untuk membuat Google Site. Pertama, kita ketik terlebih dahulu Gmail. Kita masuk ke gmail.com. Kemudian di sini karena masih menggunakan akun pribadi saya, maka kita ganti ke akun belajar.id. Nah, kita masuk ke site dengan cara titik 9, kemudian cari situs site. Jangan lupa Bapak Ibu, terkadang ketika kita login akun pribadi kita di laptop itu akan terganti. Nah, di sini balik lagi ke email pribadi saya. Maka akan saya ganti ke akun belajar.id. Di sini sudah masuk ke akun belajar.id saya, kemudian kita bisa memilih situs baru berupa kosong atau dari galeri template. Di sini saya akan membuat situs baru yang kosong. Kita pilih tanda plus. Kemudian ini tampilannya. Di sini di bagian sisipkan itu nanti ada kotak teks, ada gambar, ada sematkan, dan ada drive. Kemudian ada tata letak situs Bapak Ibu. Dan di bawah sini itu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan berbagai macam hal. Bisa dari YouTube, kemudian peta, dokumen, slide, formulir, dan sebagainya. Kemudian halaman ini untuk menambahkan jumlah halaman yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya Bapak Ibu ingin ada tujuan, kemudian materi, video, evaluasi, daftar pustaka, dan yang lainnya. Kemudian ini tema, Bapak Ibu bisa memilih sendiri. Ke bawah juga masih ada. Di sini saya menggunakan tema yang sederhana. Kemudian di sini ada header dan bawahnya ada footer. Di sini kita bisa mengubah gambar juga. Untuk mengubah gambar, Bapak Ibu bisa upload atau pilih gambar. Di sini saya akan memilih gambar. Dan ada beberapa pilihan, bisa dari galeri, bisa dengan URL, bisa telusuri, bisa album Anda, atau dari Google Drive. Saya ambil dari galeri sini saja. Misalnya saya memilih gambar ini. Pilih. Nah, kemudian agar sama atas dan bawah. Untuk footer, saya juga memakai gambar yang sama. Footer itu ada di sini, tengah bawah. Jadi kalau misalnya di sini itu tidak ada, kita arahkan saja ke tanda plus. Oke, ini kita ketik dulu, misalnya copyright. Saya cari simbol copyright, simbol. Nah, ini hak cipta, ini saya copy. "2021 Rita Trisnawati". Oke, saya buat rata tengah. Nah, di sini di bagian warna bagian kita pilih. Kita menggunakan gambar dan pilih gambar karena saya tadi menggunakan dari galeri untuk yang headernya, maka untuk footer sama. Kemudian pilih. Nah, di sini sudah jadi. Misal warnanya saya ingin pakai putih. Tinggal Bapak Ibu blok. Ini warnanya ganti. Nah, seperti ini. Misalnya yang ini ukurannya kita samakan.
Oke. Kemudian yang atas ini tuliskan nama situs Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa membuat untuk semua materi, misalnya di sini mau membuat mapel fisika kelas 12. Berarti nanti di halaman Bapak Ibu buat fisika kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Atau di sini mau fisika kelas 11 ya, berarti nanti di halaman Bapak Ibu itu adalah KD-nya atau babnya. Tapi di sini saya akan membuat hanya satu materi. Jadi saya tulis nama materinya. Inti atom dan radioaktivitas. Di sini saya tulis ayo belajar inti atom dan radioaktivitas. Saya ganti misalnya ini. Ukurannya saya kecilkan. Ini misalnya saya lebarkan. Bapak Ibu bisa atur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Misal bawahnya saya tambahkan belajar fisika itu menyenangkan loh. Ini saya blok, saya taruh tengah juga, tapi saya menggunakan font yang lain. Misal saya pakai ini aja. Ukurannya saya besarkan. Nah, ini sudah jadi tampilan awalnya. Kemudian saya akan memilih tema dengan cara sisipkan. Bapak Ibu tinggal memilih mau yang mana. Nah, di sini saya menggunakan yang 4 ini. Tapi karena halaman saya nantinya ada 6, jadi saya di sini butuh 6 kotak. Karena saya butuh 6 kotak, yang ini saya kecilkan agar cukup 6 kotak. Oke, yang ini saya hapus. Sebenarnya bisa dikecilkan juga, tapi agar ukurannya sama, makanya saya mengcopy yang di sini. Tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini kan tercopy di bawahnya, tinggal kita naikkan. Langkah yang sama, Ctrl C, Ctrl V, kita naikkan. Selanjutnya, sampai jumlah yang Bapak Ibu inginkan. Satu lagi. Ini diklik sampai atas bawah ke blok semua. Nah, setelah lengkap, Bapak Ibu tuliskan di sini halaman yang Bapak Ibu inginkan nantinya apa saja. Misalnya saya ketik tujuan, kemudian materi, video, evaluasi, daftar pustaka, dan profil. Kemudian tambah gambar yang Bapak Ibu inginkan. Karena saya sudah punya, maka saya tinggal upload. Cari folder Bapak Ibu. Nah, untuk materi saya memakai misalnya yang ini. Ini saya cari dari pngwing.com.
Nah, nantinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau cari, bisa .com. Bapak Ibu bisa ketikkan gambar yang ingin Bapak Ibu cari. Misalnya, nah, ketika saya mengetikkan evaluation, ini muncul banyak gambar. Bapak Ibu tinggal memilih mau menggunakan gambar yang mana. Misalnya yang ini. Kita pilih, kemudian di sini download. Nah, ini free download. Di sini sudah terdownload. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu membutuhkan gambar yang lain, tinggal diketik lagi di sini. Oke, untuk yang selanjutnya materi, karena saya sudah mendownload sebelumnya, jadi saya tinggal mengupload. Ini untuk materi saya ambil dari pngwing.com lagi. Kemudian video di sini saya dari lovepic.com, itu juga bisa. Cuma insya Allah di pngwing.com itu juga sudah lengkap. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan gambarnya. Oke, setelah seperti ini, kita masuk ke halaman menyesuaikan yang sudah kita buat ini, tujuan, materi, dan selanjutnya. Kita masuk ke halaman, kemudian di sini kita pilih tanda plus. Halaman baru, kita tuliskan tujuan. Jadi ini sudah masuk ke tujuan. Jadi ada halaman tujuan. Kemudian tambahkan lagi materi, tambahkan lagi video, tambahkan lagi evaluasi. Ini nanti menyesuaikan yang Bapak Ibu inginkan. Apabila ini ingin diganti, bisa di sini, bisa di rename di titik 3, kemudian properti. Misalnya kita ganti home. Oke, seperti ini. Jadi di sini sudah ada home-nya, kemudian tujuan, materi, video, evaluasi, daftar pustaka, dan juga profil. Untuk font di sini nanti bisa Bapak Ibu atur sendiri, ingin seperti apa. Nah, kemudian kita akan menglinkkan tujuan di sini dengan halaman di sini. Caranya kita arahkan ke gambar. Kita pilih yang gambarnya saja sampai gambarnya terblok. Kemudian sisipkan link, kita pilih tujuan. Kemudian kita pilih terapkan. Lakukan hal yang sama, klik gambarnya saja,
kemudian sisipkan link materi, terapkan, kemudian klik gambarnya saja, sisipkan link video, terapkan, kemudian sisipkan link evaluasi, terapkan, kemudian sisipkan link daftar pustaka, terapkan, sisipkan link profil, terapkan. Jadi nanti sudah terlinkkan dengan ini. Misalnya kita ingin menampilkan untuk pratinjau di sini bisa laptop, kemudian bisa HP. Nah, jadi ini tampilan di HP. Misalnya kita klik tujuan, maka nanti akan mengarah ke tujuan. Tinggal kita isi tujuannya apa. Kita close. Kemudian kita mulai isi ketujuan di sini. Tujuannya apa? Bapak Ibu tinggal tuliskan. Tinggal tambah kotak teks. Jadi di bawahnya header ini Bapak Ibu tinggal klik kotak teks. Maka akan muncul. Bapak Ibu tuliskan tujuannya melalui media pembelajaran interaktif berbasis website, diharapkan siswa dapat. Nah, nanti misalnya ingin menggunakan 1-2 bisa di sini, daftar bernomor. Menganalisis karakteristik inti atom. Kemudian menganalisis spektrum atom hidrogen dan selanjutnya. Jadi nanti Bapak Ibu tuliskan tujuannya. Di sini bagian tujuan sudah jadi. Kemudian kita akan menambahkan materi. Misalnya materi itu terdiri dari submateri. Misal ada 3 materi. Jadi tinggal kita tambahkan saja di sini. Di bagian materi kita tambahkan subhalaman. Jadi subbabnya itu, misalnya saya menuliskan yang pertama karakteristik inti atom plus. Jadi di sini di materi di sini udah ada subhalamannya. Kita tambahkan lagi. Tambahkan subhalaman. Kita tuliskan lagi radioaktivitas. Misalnya masih ada lagi. Tambahkan lagi. Aplikasi iptek nuklir dan radioisotop. Misal di materi ini saya ingin menambahkan contoh soal, itu juga bisa. Atau contoh soal Bapak Ibu buat halaman sendiri, itu juga bisa. Oke. Nah, setelah selesai di materi ini, Bapak Ibu tinggal isi materinya. Misal di materinya sendiri, saya ingin menambahkan apersepsi. Maka di bagian materi, saya tambahkan kotak teks. Saya tulis apersepsi. Kemudian saya ingin menambahkan gambar. Karena saya sudah mempunyai filenya, jadi saya tinggal upload.
Oke, kemudian jika saya ingin menambahkan teks lagi, tinggal saya tambahkan kotak teks di bawahnya. Kita tulis persepsinya, misalnya tidak selamanya nuklir berbahaya bagi manusia. Nanti dilanjutkan. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu karakteristik inti atom. Di sini juga sama, bisa Bapak Ibu rubah fontnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian kita tambahkan kotak teks. Inti atom adalah, nanti diisi sesuai dengan materi Bapak Ibu. Kemudian bisa menambahkan gambar juga. Sekarang kita coba untuk menambahkan gambar dari Google. Saya telusuri di sini inti atom. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai filenya atau gambarnya, bisa langsung juga diupload. Sisipkan. Nah, kemudian ini udah ada inti atom adalah teksnya, kemudian di sini gambarnya. Nah, misalnya di dalam materi karakteristik inti atom di sini ada sub-sub materinya, Bapak Ibu bisa membuat jeda. Bisa dengan kotak teks, misalnya yang pertama itu nuklida. Di sini bisa Bapak Ibu buat warna bagiannya. Pilih gambar, kemudian yang ini. Kalau mau menggunakan gambar lain juga bisa. Jadi agar ada sekat di antara per materinya. Kemudian masukkan kotak teks. Nuklida adalah, nah seperti itu. Terus nanti misal ada sub yang kedua, tambahkan lagi kotak teksnya. 2, misalnya isotop. Isoton, isobar. Ini diganti lagi. Pakai yang gambar, kemudian pilih gambar. Pilih gambar yang Bapak Ibu inginkan. Jadi bebas. Masukkan lagi kotak teksnya. Yang pertama, misalnya isotop adalah, nah, dan selanjutnya. Jadi ketika ingin menambahkan kotak teks, menggunakan yang ini. Jika ingin menambahkan gambar, maka gunakan yang ini. Seperti itu. Nanti untuk materi selanjutnya itu sama. Misal radioaktivitas. Maka ini bisa diedit juga sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian tinggal kita tambahkan kotak teks. Nah, di sini. Radioaktivitas adalah, dan selanjutnya. Nanti materi-materi yang lain juga sama. Ini bisa kita ganti font dan tulisannya, fontnya, ukurannya gitu. Terus tinggal kita tambahkan kotak teks. Aplikasi iptek nuklir dan radioisotop. Number itu bisa di sini 1, 2, 3, tinggal kita klik aja. Nah, 1 nanti apa? Misalnya kita tulis di bidang pertanian. Ketika kita enter, maka akan otomatis nomor 2 dan selanjutnya. Kemudian untuk video,
Video di sini sama, ini jika ingin Bapak Ibu ganti font dan juga jenis ukurannya. Nah, video kita makan pembelajaran. Kita tambahkan kotak teks, kita tulis terlebih dahulu. Simak dan perhatikan video berikut ini agar lebih memahami reaksi nuklir. Ketika kita ingin menambahkan video, itu bisa melalui drive, bisa sematkan. Jadi kalau sematkan ini, nanti kita masukkan kode, kita sematkan kode atau menggunakan link. Tapi kalau misalnya mau menggunakan YouTube, itu juga bisa. Di sini ada pilihannya YouTube. Bapak Ibu tinggal ketikkan. Misalnya saya ingin menggunakan video yang sudah saya buat. Misalnya saya lupa namanya, saya ketikkan saja YouTube saya. Di sini muncul video-video YouTube saya, dan yang akan saya gunakan itu adalah video yang ini. Fisika SMA kelas 12 mengenai reaksi nuklir. Tinggal saya pilih, kemudian di bawah sini saya pilih. Nah, ini sudah jadi. Apabila kita ingin melihat tampilannya, bisa dipertinjau. Nah, ini untuk tampilan HP. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita play, langsung otomatis terbuka. Seperti itu. Kemudian untuk evaluasi, karena kita menggunakan aplikasi Google dengan akun belajar.id, jadi untuk evaluasi kita juga menggunakan aplikasi Google, yaitu Google Formulir. Di sini, di bagian sisipkan formulir. Jadi sebelumnya Bapak Ibu harus sudah mempunyai Google Form untuk soal evaluasinya. Di sini saya sudah membuatnya, jadi tinggal saya pilih, kemudian saya sisipkan. Nah, apabila ingin Bapak Ibu geser, jadi di tengah tinggal ditekan digeser. Itu untuk evaluasi. Kemudian untuk daftar pustaka, tinggal Bapak Ibu isikan daftar pustakanya. Nah, tinggal tambahkan kotak teks, Bapak Ibu tinggal tuliskan sumber yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian di profil di sini, profil Bapak Ibu, di sini sama ya, jadi bisa diganti. Nah, untuk profil Bapak Ibu bisa menambahkan gambar dan juga teks, bisa juga menggunakan tata letak. Ketika menggunakan tata letak, ini tinggal ditambahkan gambar. Dari drive bisa, upload bisa, atau memilih gambar juga bisa. Saya pilih upload, kemudian saya pilih lokasi foto saya. Saya menggunakan foto yang ini. Apabila ingin diperbesar, bisa pilih yang ini. Nah, dan ingin memotongnya, tinggal pilih yang gunting ini. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan mau sebesar apa. Misalnya segini, tinggal pilih centang, kemudian teks di sini Bapak Ibu tulis. Saya tulis nama saya, Tita Trisnawati. Kemudian di sini saya tulis guru fisika SMA Negeri 1 Paguyangan Brebes. Bawahnya saya tulis email saya, Tita Trisnawati 12, guru
www.sma.belajar.id. Untuk profil pengembang ini jadi bebas, Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja. Kemudian kita lihat pratinjaunya. Ini jika menggunakan HP, ini jika menggunakan laptop. Saya akan menggunakan HP. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih, misalnya home. Jadi nanti bisa milih langsung dari sini bisa, dari atas sini juga bisa. Tujuan. Nah, ini tujuannya. Tadi hanya sampel. Kemudian materi. Di sini ada pilihan apakah ingin melihat materi karakteristik inti atom, radioaktivitas, aplikasi teknuklir dan radioisotop, atau contoh soal. Misal kita pilih yang radioaktivitas. Ini nanti bisa dikecilkan lagi, kemudian ini dilengkapi. Kemudian video. Evaluasi. Daftar pustaka, dan yang terakhir profil. Jadi nanti seperti itu tampilannya. Apabila Bapak Ibu ingin mempublikasikan, maka di sini klik publikasikan. Dan di sini siapa yang dapat melihat situs Anda bisa Bapak Ibu kelola. Link bervariasinya ganti. Nah, jadi agar tidak hanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja yang bisa melihat, kita bisa setel publik. Kemudian selesai. Namanya di sini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Misal saya rubah inti atom dan radioaktivitas 12. Kemudian tinggal saya publikasikan. Nah, jadi ini situsnya sudah jadi. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu juga bisa batalkan publikasi. Bisa di style lagi, bisa lihat situs yang dipublikasikan juga. Nah, apabila Bapak Ibu ingin membagikan situs Bapak Ibu, di sini tinggal salin site link-nya. Oke, salin link. Kemudian tinggal Bapak Ibu bagikan kepada siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.